Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diperjumpakan kembali di tahun baru, di awal Muharram tahun 1444 Hijriah. InsyaAllah kita tenggelamnya matahari hari ini masuk kita kepada tahun baru, masuk kita kepada hilal daripada bulan Muharram, 1 Muharram di tahun baru 1444 Hijriah pada malam ini InsyaAllah ta'ala. Dan kita berdoa, kita diajarkan oleh Nabi kita doa melihat hilal, yaitu Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yaitu Allahumma ahilhu alaina, ya Allah tampakkanlah hilal kepada kami dengan keamanan dan dengan keimanan, ya, dengan keselamatan dan juga dengan Islam. Wahai hilal, Rabbi wa rabbukallah, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, ya. Kita berdoa diajarkan oleh Nabi ketika melihat hilal itu ada kedamaian di sana, ada iman, ada aman, kemudian ada iman lagi, ya, bil yumni wal iman atau bil amni wal aman. Kita selalu mendoakan keamanan. Jadi rasa tenang, rasa iman yang ada dalam hati kita. Kemudian setelah ada aman, kemudian ada iman. Setelah itu ada keselamatan, kesejahteraan, ada Islam. Jadi datangnya awal bulan Hijriah setiap bulan itu Nabi mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah rasa tenang, rasa tentram, meminta kepada Allah iman, dan meminta kepada Allah Islam. Jadi apa hubungannya antara planet dengan iman kita? Inilah dia. Nabi menghubungkan antara adanya peredaran bulan, pergantian musim, pergantian tahun, itu dihubungkan dengan rasa tentram dan rasa iman, rasa damai. Karena sesungguhnya keimanan itu akan tumbuh subur di masa damai dan masa sejahtera dan tentram. Kita selalu berubah waktu, berubah masa. Kita tidak menginginkan adanya kekacauan, tidak menginginkan adanya sesuatu yang mengkhawatirkan. Yang kita harapkan, kita inginkan adalah apa? Adalah rasa tentram, rasa damai, rasa aman. Inilah doanya diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari berubahnya musim, berubahnya masa, bertambahnya tahun, kita selalu meminta kepada Allah, bertambah pula rasa ketentraman, bertambah pula iman dan Islam kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita juga harus sadar kalau seandainya umur kita bertambah. Sebenarnya dihitung umur kita itu dengan miladiah atau hijriah. Di dalam agama kita dihitung dengan hijriah. Berganti tahun hijriah itu bertambah tahun umur kita. Jadi kalau seandainya dalam fikih itu dihitung nantinya seorang anak laki-laki masa baliknya kapan. Kalau seandainya dia belum bermimpi juga, maka dia dihitung 15 tahun. Lengkap 15 tahun, maka dia masuk masa baliknya. Bagaimana cara menghitung 15 tahun? 15 tahun hijriyah. Ya, 15 tahun hijriyah. Begitu juga bayar zakat kita hitung dengan tahun hijriyah juga. Zakat kita. Jadi perhitungan masa dan perhitungan ibadah kita, waktu untuk kita itu memakai bulan hijriyah, Bapak Ibu sekalian. Maka penting kalau seandainya ya
bulan Hijriah itu harus dekat dengan kita. Bagaimana supaya tidak hilang nilai-nilai Hijriah, nilai-nilai sejarah Hijriah itu dalam hidup kita. Jangan sampai hilang. Sesungguhnya ibadah sunnah kita setiap bulan itu bergantung kepada 13, 14, 15 Hijriah. Begitu juga pada bulan Muharram ini, 10 Muharram ya, nanti ada Asyura, itu juga kita berpuasa, ada pahala khusus. Ya, diampuni oleh Allah setahun yang lalu. Itu juga bergantung kepada bulan ini. Tapi kalau seandainya yang kita ingat hanya bulan Juli, bulan Juni, itu hilang ibadah sunnah kita. Ada apa tanggal 13 Juli? Kan ada pun. Ada apa tanggal 14 Juli? Enggak ada apa-apa. 14 Agustus enggak ada apa-apa. Tapi ketika kita teringat 13 Muharram, 10 Muharram, ini ibadah sunnah ini. 13 Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram, itu puasa putih itu. Nah, jadi kalau seandainya Hijriah ini tidak dekat dengan hidup kita, banyak amalan sunnah ibadah kita itu bisa hilang. Maka salah satu cara kami mungkin mengusulkan supaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang mungkin dia memiliki entahkah pekerjaan berupa mungkin perusahaan atau ada mempekerjakan orang, membantu orang lain yang memberikan upah dan gaji setiap bulan. Jadi supaya ini teringat, bulan ini teringat dekat dengan kita, buat penggajian setiap awal bulan Muharram, awal bulan Hijriah. Penggajian terhadap orang-orang yang bekerja dengan kita, karena kita yang atur. Beda dengan pegawai negeri. Pegawai negeri kita nggak bisa atur. Tapi kalau kita mempekerjakan orang, bayar gaji mereka, bayar upah mereka setiap awal bulan Hijriah. Untuk apa? Supaya kita teringat akan bulan ini. Dan begitu juga pegawai kita atau orang yang bekerja dengan kita akan lebih senang dapat gaji di awal bulan Hijriah. Kenapa? Harinya lebih sedikit. Dia nggak ada 31, nggak ada 31 dia. Dalam setahun juga waktunya lebih pendek, lebih dekat. Dan perhitungan tahun dalam Islam itu juga menghitung dengan Hijriah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin sedikit kami sampaikan 2 poin di awal untuk supaya kita pahami betapa pentingnya kita mengingat bulan Hijriah. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, sedikit kita belajar tentang bagaimana kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa inspirasi kehidupan yang perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Sesungguhnya sejarah hidup Nabi itu semua adalah sejarah hidup manusia yang harus kita ambil pelajaran dari situ. Karena tidak ada makhluk yang terbaik di atas muka bumi ini yang menjalani sejarah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, makhluk Allah yang terbaik, hamba Allah yang terbaik yang menjalani sejarah kehidupan. Maka apa saja yang dialami oleh Nabi kita itu adalah sejarah bagi semua manusia. Sejarah bagi kita juga, sejarah bagi kita pengikut beliau. Lebih-lebih lagi. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa masa beliau di Mekah masa yang sangat pahit bersama dengan para sahabat. Kalaulah kita bayangkan Rasulullah diutus di Mekah dan Mekah itu adalah bumi Allah nomor 1. Termulia, paling mulia bahasanya. Itu adalah rumah, di situ ada rumah Allah yang disucikan. Semua kita menghadap ke arah sana. Maka sangat pantas Rasulnya untuk diutus di Mekah juga, di tanah yang paling suci. Tapi Islam mendapatkan penentangan paling kuat di awal, sejak awal-awal masanya justru di Mekah. Seakan-akan bahwa kita lihat Mekah itu pada saat itu seperti nggak terima Islam, nggak menerima wahyu Allah, nggak menerima Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping lain kita lihat
Di Mekah itu Nabi adalah orang yang paling mulia dan mereka meyakini Nabi orang yang paling baik. Al-Amin bahkan. Al-Amin itu Nabi dalam hijrah beliau suruh tidur di tempat tidur beliau Ali bin Abi Thalib. Salah satu tugas Ali bin Abi Thalib itu apa? Tugas beliau adalah untuk mengembalikan amanah-amanah, titipan-titipan orang Quraisy yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy yang membenci Nabi, barang-barang yang berharga bersama mereka itu mereka titipkan pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau dititipkan pada Nabi Muhammad itu yakin tidak akan hilang dan mereka bisa ambil kapan saja. Nabi berangkat hijrah itu Nabi amanahkan kepada Ali bin Abi Thalib balikkan kembali semua amanah-amanah dan titipan-titipan orang Quraisy walaupun mereka enggak beriman dengan Nabi Muhammad. Karena ini amanah, Nabi suruh balikkan pulang. Balikkan kembali. Amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik, mereka percaya itu. Ini kan aneh kita lihat. Pada saat Nabi di tempat orang yang paling percaya pada beliau, dan kita dapatkan orang yang menantang beliau itu, menantang Islam itu ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi juga. Dari keluarga Nabi juga ada. Ini pelajaran bagi kita semua. Bahwa kadang kita membawa kebaikan, kita tidak mendapatkan orang yang menghargai kebaikan kita, walaupun dari orang dekat. Apa sikap kita? Apakah kita akan menuduh bahwa memang mereka ini tidak becus mendapatkan kebaikan? Apa yang akan terjadi dengan kita? Kita akan selalu menyalahkan orang gara-gara mereka tidak mau menerima kebaikan kita. Atau selanjutnya kita akan berhenti berbuat kebaikan. Gara-gara apa? Semua orang menantang dan memusuhi saya gara-gara saya mengajak pada kebaikan. Sekantor ini semua membenci saya. Kenapa? Karena saya mengajak kepada kebaikan. Sekantor semuanya. Saya kerja di kantor itu, saya mengatakan yang benar, mengajak kebaikan, sekantor itu membenci saya. Apakah saya akan duduk menyalahkan orang kantor itu semua, atau saya bersikap mengatakan bahwa saya harus berhenti mengajak kepada kebaikan? Kenapa? Mereka memusuhi saya gara-gara saya ngajak pada kebaikan. Ayo belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam berdakwah ketika dimusuhi begitu, ketika bahkan beliau diusir, beliau tidak mengatakan bahwa hidup beliau hanya menyalahkan Abu Jahal, menyalahkan Abu Lahab, menyalahkan Uqbah bin Abi Mu'aid, menyalahkan orang Quraisy. Kemudian akhirnya karena terus hidup beliau menyalahkan mereka, akhirnya enggak sanggup beliau untuk berdakwah lagi. Kenapa? Setiap hari berpikir tentang musuh beliau. Adakah begitu Nabi kita? Enggak. Ketika malaikat justru datang diutus oleh Allah, malaikat Jabal, malaikat gunung. Ketika malaikat gunung berkata, la utabbiqanna alaihim akhshabain, izinkan wahai Muhammad, aku akan mengangkat kedua gunung Mekah itu supaya dihancurkan mereka itu semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Oh tidak, kata Nabi. Justru aku menginginkan agar supaya Allah nanti mengeluarkan daripada sulbi mereka yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita butuh orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan. Bukan menyerukan kepada agama baru, bukan. Nabi udah membawa agama. Kita tidak sulit hidup kita, hanya kita untuk
tuh ajarkan dan ajak kepada agama yang sudah ada, agama Islam. Kita nggak buat agama baru, sehingga sulit kita membuat agama baru, nggak mungkin. Kita hanya ajarkan ajaran Nabi, ajak kepada kebaikan yang sudah ada, ajak kepada kebaikan yang orang zaman dulu telah mengajaknya. Kita hanya ngulang saja. Ketika ada orang memusuhi kita, ada orang yang menantang kita, hanya gara-gara kebaikan yang kita ajak itu justru hidup kita sempit, apa akan kita buat? Kita akan terus menyalahkan orang sehingga kita tidak sanggup untuk melangkah ke depan, atau kita memang dengan begitu berhenti, tidak mau lagi mengajak kebaikan. Kenapa? Saya dimusuhi. Belajar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang dekat dengan beliau itu justru orang yang kadang termasuk orang yang memusuhi. Itu sudah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialami oleh beliau oleh orang terbaik. Satu. Yang kedua, kita lihat Nabi dengan para sahabat. Mereka ketika berangkat untuk berhijrah, rata-rata mereka berangkat adalah dengan sembunyi-sembunyi berangkat hijrah. Ketika diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah, itu mereka hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Kira-kira kalau orang hijrah sembunyi-sembunyi bisa bawa harta benda enggak? Kalau hari ini saya bisa bawa uang saya sebanyak-banyaknya, hanya cukup dengan satu kartu ATM atau dalam HP sudah ada. 1 miliar uang nampak dalam HP ini, enggak ada masalah. Kalau dulu makin punya banyak harta, ingin hijrah sembunyi-sembunyi, gimana? Gimana caranya? Hijrah harus sembunyi-sembunyi, harta banyak mau dibawa gimana? Semakin banyak harta, semakin gak bisa sembunyi. Nampak sama orang, kuda ontanya banyak begitu, gak mungkin sembunyi-sembunyi. Yang pergi hijrah terang-terangan siapa? Umar bin Khattab, satu orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hanya beliau yang hijrah terang-terangan. Dan sebelum beliau hijrah, beliau kasih kabar lagi pada orang Mekah. Ada satu orang Quraisy itu yang memang bahasa orang Aceh radio migau punya gedepu atau haba habis begah bantabaunya ya, radio bergigi ya. Jadi dia ini yang paling vokal, yang kasih kabar ke banyak orang. Beliau panggil Sayyidina Umar, panggil, kasih tahu kalau aku telah berhijrah, aku akan hijrah besok hari. Kasih tahu sama orang-orang Mekah semua. Semua orang Mekah tahu kalau Umar akan berhijrah besok. Umar dengan menghunuskan pedang beliau, ya, kemudian beliau katakan bahwa siapa di antara kalian yang mau istrinya nanti jadi janda, anak-anaknya jadi yatim, tunggu aku di belakang daripada bukit ini, kata beliau. Hanya beliau yang berhijrah seperti itu, dan di belakang beliau banyak orang-orang termasuk orang-orang muslim yang mereka dhaif, laeh-laeh bahasa kitanya, tidak ada yang melindungi mereka. Itu merekalah ikut bersama Umar bin Khattab. Yang lain semuanya sembunyi-sembunyi. Kalau begitu mereka pergi hijrah sembunyi-sembunyi, mereka tinggalkan harta mereka, ditinggalkan. Rumah tinggal, harta tinggal, tanah tinggal, semuanya tinggal. Karena harus hijrah sembunyi-sembunyi. Nah, di sini kita lihat bahwa para sahabat yang sanggup berhijrah itu, nah ini juga kita belajar untuk kita abad ini, zaman ini dan saat ini. Mereka yang sanggup untuk berhijrah seperti itu adalah mereka yang kecintaan mereka terhadap akidah, terhadap agama, terhadap iman melebihi daripada harta mereka, tanah mereka, bumi mereka. Melebihi. Keimanan, cinta kepada iman, cinta kepada Islam, cinta kepada agama, cinta kepada Rasulullah, pada saat harus memilih, ya, antara bertahan dengan harta yang ada, rumah yang ada, tanah air yang ada, dengan iman di satu sisi, dengan agama di satu sisi, dengan Allah dan Rasulnya di satu sisi, harus memilih nih. Maka mereka akan memilih tinggalkan bumi, tanah, harta mereka,
Yuk selamatkan iman mereka pada saat mereka harus memilih. Di sini kita dapatkan mereka yang siap pergi berhijrah yang punya kecintaan terhadap iman mereka tentang agama mereka lebih. Nah, kita belajar dari sini. Hari ini juga kita alhamdulillah tidak ada pilihan yang sulit seperti ini. Mau beriman dengan benar atau tinggalkan kampung halaman, enggak ada. Pegang iman dengan kuat, cintai Nabi Muhammad dan Allah dengan benar, dengan kuat, dan silakan menjadi orang kampung, silakan menjadi orang di kampung kita, silakan menjadi orang di tanah air kita ini, enggak ada masalah, enggak ada harus pergi. Betapa aman dan damai, betapa mudahnya untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai sunnah Nabi, menghidupkan iman di negeri kita, di tanah kita, di bumi kita, di rumah kita, dalam keluarga kita. Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita tidak mau, saudaraku yang dimuliakan? Kenapa kita tidak justru begitu? Betapa mudahnya hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dicintai Allah, kawan-kawan muda semuanya, di sini juga bahwa ternyata yang nantinya yang mampu untuk menjaga negara, tanah air, itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul dan mencintai iman mereka, agama kita lebih daripada cinta terhadap materi. Ini para sahabat yang sudah berangkat dari Mekah menuju Madinah. Keluar dari negeri mereka. Nabi Muhammad keluar dari negeri beliau. Beliau tinggalkan negeri beliau untuk berangkat berhijrah. Kampung beliau lah beliau tinggalkan. Apakah beliau tinggalkan kampung beliau itu biar saja hancur kampung itu, biar dilaknat oleh Allah karena mereka telah membenci saya, karena mereka telah mengusir saya, sehingga beliau tinggalkan itu, atau beliau tinggalkan demi untuk beliau perbaiki? Beliau tinggalkan untuk bukan supaya negeri Mekah itu hancur lebur, bukan, tetapi beliau tinggalkan itu demi untuk beliau perbaiki kemudian. Kadang kita harus memperbaiki dengan kita menjauhi. Ya, kadang kita harus memperbaiki dengan menjauhi. Dengan kita meninggalkan untuk sementara waktu. Dan orang yang sanggup memperbaiki Mekah itu siapa? Orang yang memiliki keimanan yang lebih daripada kesukaan terhadap materi mereka. Inilah orang yang sanggup untuk memperbaiki negeri. Inilah orang yang sanggup untuk memperbaiki masyarakat. Inilah orang yang akan sanggup memperbaiki umat. Siapa? Yang memiliki kecintaan terhadap iman, keimanan yang kuat di atas kecintaan mereka terhadap materi. Inilah dia orang yang akan memperbaiki negeri ini. Inilah orang yang punya jiwa kepahlawanan. Oke Ustaz, hari ini memangnya kalau saya ingin memperbaiki Aceh ini, memperbaiki masyarakat saya di kampung saya harus berangkat dari kampung dulu, ya, berangkat dari kampung dulu, seperti hijrah Nabi, saya hijrah dulu, baru kemudian saya balik seperti Nabi. Enggak mesti, enggak harus. Lihat kondisi. Kadang di negeri kita tidak mengharuskan kita untuk berangkat, meninggalkan negeri untuk kita perbaiki. Enggak harus. Kadang enggak harus. Kondisi berbeda-beda, kondisi bermacam-macam. Nah, siapa yang akan mampu memperbaiki ini nantinya? Kita hari ini kadang tidak harus meninggalkan negeri ini untuk memperbaiki negeri ini. Tidak harus kita tinggalkan kampung kita, provinsi kita, daerah kita untuk memperbaiki itu. Kadang enggak harus. Tapi tetap tinggal di situ. Tetapi dengan memiliki keimanan yang lebih, kekuatan iman kita harus lebih di atas kesukaan kita terhadap materi itu sendiri. Titik poinnya di situ, bukan pada meninggalkan negeri, tapi pada
kemampuan mencintai Allah dan Rasul, mencintai agama, kukuh dan kuat memegang iman, akidah di atas semua pancaroba yang baik berurusan dengan masalah materi. Ya kalau seandainya memperbaiki sebuah daerah, sebuah masyarakat harus juga meninggalkan tempat itu, kita pun siap. Tapi terkadang hari ini kita tidak harus meninggalkan tempat masyarakat kita untuk memperbaiki mereka, enggak harus. Tapi memiliki ini enggak kita? Kita memiliki jiwa kepahlawanan yang memiliki iman. Makanya kalau boleh kami sampaikan bahwa jiwa kepahlawanan itu, yang kita memiliki jiwa kepahlawanan ini ditampakkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Kalau Aceh punya banyak pahlawan justru daripada kalangan para ulama misalkan, mereka menampakkan kepada kita jiwa kepahlawanan mereka itu. Jiwa kepahlawanan itu adalah jiwa iman. Jiwa iman di atas materi. Jiwa iman di atas materi. Kalau seandainya gelombang kehidupan kita, generasi kita hari ini tidak memiliki kemampuan beriman kepada Allah, menjaga akidah, cinta kepada agama lebih daripada cinta kita kepada materi, kepahlawan itu enggak akan ada. Enggak akan ada. Mereka yang siap berkorban hidup mereka demi untuk enggak dapat untung di dunia. Dengan bahasa materi itu rugi. Bahkan meninggal sedang dalam pengorbanan mereka, enggak dapat hasil, enggak dapat untung. Dengan kacamata materi itu rugi, tapi dengan kacamata iman, semangat, maka itu enggak rugi. Karena sebuah semangat yang baik itu mesti diteruskan oleh orang setelahnya. Semangat yang baik diteruskan oleh orang setelahnya. Semangat yang benar atas dasar iman, atas dasar akidah yang benar, walaupun orang itu mati, tapi perjuangan akan berlanjut. Perjuangan akan berlanjut. Begitulah jiwa kepahlawanan. Hari ini kita memperingati kapan saja Hari Pahlawan di negeri ini. Ya, bukan hanya kita sekedar mengingat pahlawan terdahulu saja. Kita butuh kepada pahlawan-pahlawan baru yang memiliki jiwa seperti ini. Sebaiknya poster yang kita naikkan, spanduk yang kita naikkan, siapa pahlawan kita hari ini, jandringkan sejajarkan dengan Teguh Umar, sejajarkan Teguh Cik Ditiro, sejajarkan. Siapa yang bisa kita sejajarkan hari ini? Kalau seandainya dalam setiap rezim masa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak satu orang pun yang sanggup pantas kita dudukkan dengan Teguh Umar, dengan Teguh Cik Ditiro, berarti ini generasi kita generasi merugi, gak ada pahlawannya, generasi terjajah. Gak ada sosok yang bisa kita sandingkan dengan beliau. Kita masih terjajah. Walau bukan yang menjajah orang luar, tetapi jiwa-jiwa kita, semangat-semangat kita, semangat generasi itu generasi terjajah. Hanya iman yang mampu untuk menjadikan jiwa kepahlawanan dalam sebuah generasi itu muncul. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi telah membuktikan seperti itu. Ternyata dengan jiwa kepahlawanan mereka, dengan iman mereka yang lebih daripada cinta terhadap dunia dan materi, mereka akhirnya mampu memperbaiki Mekah itu. Balik, membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, berhala dihancurkan. Maka negeri menjadi negeri yang aman damai sampai hari ini. Menjadi tempat yang suci, tempat di mana dan siapapun terbuka untuk pergi selama dia seorang muslim, dan aman bagi siapapun, dan dirindukan oleh semua orang seluruh dunia untuk pergi ke tempat itu. Atas dasar apa? Atas dasar jiwa mereka itu. Maka kita yakin di negeri kita juga seperti itu. Mereka-mereka yang akan memperbaiki negeri ini, memperbaiki daerah ini, memperbaiki masyarakat ini, memperbaiki umat Nabi ini, yang mereka yang memiliki jiwa-jiwa seperti ini.
InsyaAllah mudah-mudahan ada di kalangan kita, ada di kalangan anak-anak kita, ada di kalangan cucu-cucu kita, insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah, beliau itu mendapatkan diturunkan ayat oleh Allah yang Allah menjanjikan kepada Nabi akan ditolong. Seperti misalkan ayat dalam surat Ghafir, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma taqumul ashhad. Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami lanansuru, pasti akan menolong rasul kami, rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yauma taqumul ashhad, dan pada hari di mana saksi-saksi nanti akan berdiri. Ayat ini, Ghafir ini, itu Makkiyah, diturunkan di Mekah. Jadi selama Nabi di Mekah diturunkan ayat ini, Nabi dengar itu. Pada saat para sahabat mengatakan, mata nasrullah ya Rasulullah, kapan kita ditolong sama Allah? Mereka membaca ayat ini, Rasulullah bacakan ayat ini, Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Artinya selama mereka masih hidup juga, iya. Bayangkan bagaimana perasaan sahabat ketika mendengarkan ayat ini sedangkan mereka disiksa. Mereka membacakan ayat ini, mereka sedang diusir. Mereka mendengarkan, membacakan ayat ini, mereka sedang harus hijrah, berangkat, tinggalkan rumah mereka, tinggalkan tanah mereka. Apakah bertambah iman mereka atau justru hilang iman mereka? Ya? Kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Itu ayat itu dibaca di Mekah. Pada saat para sahabat itu meninggalkan Mekah, pada saat mereka tinggalkan harta benda mereka, harus lari secara sembunyi-sembunyi. Ujian iman enggak itu? Mungkin na'udzubillah kalau kita hidup masa itu, Nabi membaca ayatnya, tengah payah tak peluang, kita sedang berlari, pemantang tak beriman dengan Al-Quran, masih beriman kita dengan Allah. Pakcik ya Allah, ya Allah, pakcik nak tolong kamu. Di mana ya Allah engkau tolong kami? Kami ini harus lari. Rasulmu juga harus berangkat ke Madinah, tinggalkan negeri mereka. Padahal ini adalah negeri yang paling suci. Allahu Akbar. Tapi tidak ada para sahabat yang mendengarkan ayat ini, mereka harus berangkat hijrah, mereka kafir. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Kuat iman mereka. Betul tidak Allah menolong mereka? Betul. Allah tolong mereka. Allah tolong nabinya, Allah tolong orang-orang mukmin. Walaupun mereka harus seperti itu, Allah tolong. Kapan? Ya enggak sekarang, nanti. Jadi kita mengharapkan pertolongan Allah. Ayat pun telah turun, Allah mengatakan pasti ditolong. Memangnya ketika Allah janjikan itu harus selalu datang sesegera mungkin? Saya sudah berusaha sejak saya muda dulu, sampai hari ini belum, enggak masalah. Emangnya harus sekarang? Nabinya saja, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ditolong oleh Allah, dijanjikan pertolongan di Mekah. Terjadi di mana? Di Madinah.
Turun di Makkah, terjadi di Madinah. Ada fase waktu. Ada fase waktu yang harus kita lewatkan. Kita juga begitu. Kita ingin perbaikan terhadap masyarakat kita, perbaikan sistem pemerintahan kita, sistem sosial kita, sistem ekonomi kita, sistem semuanya yang lain. Sistem politik kita perlu kepada perbaikan. Pekan le, saya urit Islam mandu hanapah. Anda bukan. Pada bukan saya urit Islam mandu hanapah. Gemai Islam kah hanapah. Lalu kita katakan, mana pertolongan Allah? Ya kita aja belum pantas ditolong. Orang yang istiqamah dengan Islamnya, istiqamah dengan imannya, istiqamah dengan agamanya, istiqamah dengan sunnah Nabi dia jalankan. Ada istiqamah nggak kita? Kalau seandainya harus hijrah, siap nggak kita? Demi kebaikan bagi negeri ini, kebaikan bagi masyarakat kita, siap nggak? Konsisten nggak kita? Nah, maka untuk sebuah pertolongan Allah itu perlu pada waktu. Untuk pertolongan Allah juga perlu kepada orang yang beriman secara benar. Untuk pertolongan Allah perlu kepada orang yang berusaha secara konsisten. Para sahabat begitu. Mereka mendapatkan pertolongan Allah, dapat janji Allah itu terbukti, dijanjikan di Makkah, terwujud di Madinah. Setelah waktu, fase waktu, kemudian pribadi-pribadi mereka juga adalah orang-orang yang menjaga iman dengan baik. Mereka jaga iman mereka dengan baik. Kemudian konsisten terus mereka dengan perjuangan kebaikan yang mereka bawa dengan cara yang baik pula. Dengan cara yang benar pula, dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesannya apa? Allah pasti, Allah udah janji itu. Allah pasti akan menolong orang mukmin dalam kehidupan dunia ini. Kapanpun, dimanapun, ditolong sama Allah. Maka sekarang jangan berburuk sangka pada Allah. Kalau seandainya usaha kita, sekelompok kita, sebahagian kita, atau seorang kita nggak dapat pertolongan Allah, belum kita lihat keberhasilan pertolongan Allah, maka kembali kepada dua faktor yang tadi lagi. Apa itu? Waktunya. Apakah waktu sudah berlalu? Kemudian ditambah dengan apa? Apakah pribadi kita ini adalah pribadi yang berhak untuk ditolong? Kemudian perjuangan kita untuk kebaikan itu konsisten atau tidak. Para sahabat telah melakukan itu semua, maka mereka mendapat pertolongan Allah. Maka kita juga, kapan kita mengulangi faktor-faktor tersebut, kita amalkan dalam kehidupan dengan istiqomah dan konsisten, insyaallah ta'ala itu juga akan terwujud dalam kehidupan dalam masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.